Poteret Panggung Obrolan Terkini. Pak Kadis, tadi kita sudah sempat sampaikan bahwa nanti insya Allah di bulan Agustus ya, kita akan launching, kita akan saksikan launching prototype Shopmo gitu ya, sebagai salah satu alat transportasi inovasi pemerintah Kota Makassar yang memudahkan masyarakat pasti, dan pastinya juga itu tadi bebas polusi udara, polusi suara dan lain sebagainya. Nah, selain itu, dari inovasi yang kemudian Dinas Perhubungan lakukan di program-program prioritasnya, ada kemudian informasi untuk transportasi dan marka jalan dan lain sebagainya tadi sudah disebutkan. Apakah itu juga mendorong kalau misalnya si paogah-paogah yang kadang-kadang atau sering kita dapati di jalan itu juga melalui aplikasi dan inovasi dari Dishub itu juga akan seiring menghilang atau seperti apa? Didorong juga kah di situ atau gimana Pak Kadis? Narkotika itu persoalan bangsa yang extraordinary crime, narkotika ya. Terus hubungannya narkotika sama paogah? Saya jelaskan dulu. Oke, baik. Terus korupsi itu extraordinary crime, betul. ada KPK. Itu yang atur undang-undang bahkan dihukum mati. Nah, ini kan berbicara tentang kesejahteraan. Selama masyarakat sejahtera, maka kemiskinan akan berkurang. Ini yang kita pikirkan. Jadi boleh kita mendeteksi, tapi solusinya itu susah, kan akar masalahnya. Ya, makanya saya bilang, ini hukuman mati saja masih ada yang korupsi. Hukuman mati saja, apalagi seperti Pak Oga. Jadi makanya dibutuhkan memang suatu kajian yang mendalam akar masalahnya. Bangsa kita ini kan bangsa yang lemah. Kehadiran negara ini kan tujuannya mensejahterakan rakyat. Karena sekarang pertanyaan kita, berapa orang miskin di Indonesia? Jadi memang fakta di lapangan. Jadi mungkin everyone can see, you can arrange the problem, you can mitigate the problem. Tapi kan ada latar belakang. Tuntutan orang mau mudah semua. Tapi kan sebenarnya akar masalahnya berkali-kali. Tapi saya tidak mengatakan bahwa saya menyerah dengan Pak Oga. Paling tidak harus kita menangani ini secara komprehensif. Karena banyak stakeholder yang dilibatkan. Karena persoalan apa? Mencari nafkah. Sekarang pertanyaan kita sederhana. Mereka tidak punya pekerjaan. Apakah mereka juga mau jadi Pak Oga? Kalau misalnya pendidikan gratis, makan gratis, bahan pokok gratis, mungkin mereka juga mau seperti kita. Ini kan parameter atau tolak ukur yang namanya perkembangan dunia, kota, dimanapun itu persoalan selalu namanya gap antara miskin dan kaya, seperti itu. Jadi makanya harus ada solusi yang betul-betul bisa menyelesaikan. Jadi keterampilan diberikan, mereka kan dari segi, makanya menjadi Pak Oga dan tukang parkir itu pekerjaan yang paling mudah. Dia tidak perlu bersaing dari segi keahlian. Dia mungkin hanya karena berani, dia sebagai preman. Ini kan fenomena sosial. Ini sangat berhubungan dengan sosial ekonomi masyarakat. Kalau sosial ekonomi masyarakat dengan program-program bagaimana menuntaskan kemiskinan, bagaimana pengalosian sembako tepat sasaran, maka tidak ada. Jadi intinya, dalam hal pun makanya, kata mensejahterakan rakyat itu adalah di poin pertama Undang-Undang 45. Itu satu. Yang kedua, juga harus dicerdaskan bangsa. Kalau bangsa tidak cerdas, bagaimana orang bisa membedakan baik, buruk, memalukan, tidak sopan? Sekarang kita tanya, kategori yang di jalan, apakah dia children on the street, children in the street, itu banyak kategori. Mereka dari lahir sudah hidup di jalan. Ya, kita keluar dari rumah ini, coba kita lihat, di pinggir jalan, di kilometer. Terus kita mau saling menyalahkan, ya bisa saja, tapi tanggung jawab bangsa ini semua anak bangsa. Tidak mungkinlah saya bisa menyelesaikan persoalan tanpa partisipasi semua masyarakat. Makanya dibutuhkan pencerahan. Pengetahuan itu membuat orang bisa berpikir luas dan sadar. Makanya orang harus berpengetahuan. Makanya tugas negara itu bukan hanya membuat perut rakyat kenyang, tapi bagaimana otak juga diisi. Sekarang coba, apa benar orang itu gratis sekolah? Tanya aja di faktanya di lapangan bagaimana. Jadi ini kan fakta-fakta sosial ekonomi menjadi penting. Selama masih ada ketimpangan dalam hal ekonomi, negara juga harus menjamin mereka. Kenapa? Karena tugas negara dalam undang-undang jelas. Bagaimana memberikan penghidupan yang layak kepada masyarakat. Fakir, miskin, dan harus dijaga oleh negara. Berarti masalah
paling dasarnya yang memang harus kita carikan dulu solusinya, kita pecahkan gitu ya, baru ke Pak Oga. Tapi saya percaya memang tidak bisa untuk bekerja sendirian, perlu kolaborasi gitu ya dari Dinas Perhubungan dan juga kalau bicara Pak Oga ya, Dinas Sosial juga seperti itu. Gelandangan dan pengemis. Tapi kalau dari Dinas Perhubungan sendiri hingga saat ini apa yang sudah dilakukan? Mau turun, lakukan pembinaan. Kita bekerjasama dengan Polsek, tapi kan dalam piranti hukum dia tidak masuk kategori sebagai ancaman pidana. Makanya ini saya mungkin agak vulgar dan agak ekstrim bahwa memang pada saat jadi Kasat Pol PP, saya mohon juga Dewan mendengar ini percakapan. Saya ketika polemik tentang Pak Oga tidak berkesudahan, makanya saya mengambil inisiatif bersama dengan Komisi A untuk membuat peraturan daerah mengatur khusus tentang Pak Oga. Daripada kita baku tunjuk-tunjuk. Nah, sekarang kalau misalnya kita realistis, saya berpikir, di manakah tugasnya Pak Oga? Di sub atau dinas sosial? Dinas sosial pasti mengatakan tidak, karena tidak ada dalam nomenklaturnya. Nah, saya juga tidak. Tiba-tiba saya pergi jaring Pak Oga, nanti tiba-tiba lompat dari mobil dia, tiba-tiba terbentur kepalanya di jalan, terus ada apa kenapa? Siapa yang mau bela saya? Paling dia bilang, terlalu mau ambil tugasnya orang, terlalu kamu determinant de pouvoir. Artinya bukan kewenanganmu kau ambil alih. Itu kan namanya abuse of power. Terlalu berlebihan dalam diskresi dan fresh emerson itu kan abuse of power. Makanya kita harus dijaga dengan undang-undang. Pirantinya di situ bahwa saya sudah buat. Saya berharap DPR cepat melahirkan peraturan daerah tersebut karena sudah hampir 6 bulan belum ada hasilnya itu peraturan daerah. Dalam peraturan daerah yang saya buat namanya Perda Ketentraman dan Ketertiban Umum itu jelas. Barang siapa yang melakukan kegiatan seperti Pak Oga, maka denda 50 juta dan penjara maksimal 6 bulan. Yang putuskan hakim supaya tidak kontroversi, karena kan hakim adalah salah-satunya lembaga yudisial yang diberikan kewenangan ya dalam asas hukum presumption of innocence, sehingga tidak ada multi interpretasi. Jadi penegakan hukum itu berbanding lurus dengan kepatuhan dan sanksi. Narkoba saja, korupsi saja hukuman mati, masih ada, apalagi Pak Oga. Jadi kita kuncikan tidak apa-apa. Ya mungkinlah orang mengatakan memang disunya, terserah. Saya pikir ya, apa yang saya sampaikan itulah fakta di lapangan. Sekarang tanya aja Pak Oga yang di depan itu. Sudah berapa kali saya rahasia. Tapi kan kembali, sekarang kalau dia kembali ke rumah, kita jujur bicara, kita kembali ke rumah, tidak ada uang, mau apa? Dia mau mencuri, dua tingkat mam itu dibawanya Pak Oga, sudah jadi begal. Ini fakta. Sekarang orang kan tidak mau tahu. Mungkin si A bilang begini, ya tidak semudah itu. It's not easy to turn a palm of the hand. Tidak semudah memberikan telapak tangan. Persoalan bangsa ini berat. Makanya dibutuhkan pemikiran yang rasional, kedua kritikan yang konstruktif. Kalau namanya asal bunyi sekurang bisa. Berarti dengan pengesahan Perda nanti itu poin penting. Sudah jelas penanggulangannya di mana, penanganannya di mana, dan hingga saat ini juga di sub sendiri sudah melakukan pembinaan. Sudah berkali-kali sudah digundul di apa semua kembali karena ini persoalan uang. Kenapa ada namanya residivis? Makanya perlu adanya kerjasama. Ya kita jujur dalam istilah kriminal, kenapa ada nama residivis? Berulang-ulang kali melakukan kejahatan. Oke lah, kita bedakan sama koruptor. Koruptor mungkin dia kaya, tambah kaya. Tapi kalau namanya residivis, yang kelas-kelas kaleng-kaleng itu, karena dia pulang ke rumah dia bisa makan. Dia lakukan lagi karena cara untuk mendapatkan uang dengan cara yang salah dan mudah. Mereka jadi preman, itu kan fakta. Tapi kalau mereka di rumah dibangun dengan keluarga yang baik, pendidikan yang cukup, pangan, sandang, papan yang cukup, tidak ada. Ini fakta realita. Jadi di satu sisi, tanyakan kepada negara kenapa banyak orang miskin. Oke, baik. Nanti kita coba ya, bagaimana caranya untuk bisa menyampaikan langsung kepada Presiden. Ya, nggak apa-apa, dia dengar, karena jangan sampai sistematik. Makanya hari ini kita bersama-sama ngobrol nih di Potere gitu ya, bukan hanya pemirsa Kota Makassar yang menyaksikan, tapi juga pemimpin bangsa kita. Karena kalau ini dari obrolan kita tadi, saya juga mengambil kesimpulan, kelihatannya masalahnya sepele, hanya Pak Oga tapi ada alasan di balik itu yang memang sangat mendasar. Makanya sistemik, ini persoalan bangsa sistemik, tidak berdiri secara parsial. Oke, baik. Nah, kita akan kembali melanjutkan obrolan kita ini Pak Kadis ya di sesi selanjutnya nanti. Jangan kemana-mana, pemirsa tetap di Potere.